Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menjadi magnet rezeki. Rezeki itu akan mendatangi kita dari segala arah, dari mana saja, dari arah yang tidak bisa kita sangka-sangka kedatangannya. Sebenarnya kalau teorinya ya mudah ya, sangat gampang. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak peduli dia beragama apa atau bahkan tidak beragama. Semua orang bisa menjadi magnet bagi rezeki. Dan untuk menjadi magnet rezeki ini sangat gampang, sangat mudah, sangat simpel. Yaitu jadilah orang yang bisa menyenangkan orang lain. Atau buat orang lain itu suka, senang sama kita. Hanya itu sebenarnya. Siapapun orangnya, kalau orang itu bisa mudah menyenangkan orang lain, bisa dengan mudahnya membuat orang senang kepada dia, otomatis tanpa mencari-cari, ibaratnya kita tidak ngongso, tidak mengejar yang namanya rezeki ya. Rezeki itu akan mudah datang dengan sendirinya. Karena kalau orang sudah suka, sudah senang dengan kita, ya otomatis ibaratnya dengan cara apapun mereka itu akan rela mengeluarkan katakanlah uang, biaya, atau apapun ya untuk memperoleh apa yang ia senangi, untuk mendapatkan kesenangannya. Dan di sini yang saya maksud adalah kita bisa menyenangkan orang lain. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, mau jadi businessman, mau jadi dai, mau jadi ustadz, jadi guru, jadi kuli, atau jadi pedagang, atau jadi apa saja. Kalau kita bisa membuat orang lain itu senang, dan orang itu senang terhadap kita, sudah pasti rezeki itu akan sangat mudah sekali. Banyak sekali contohnya. Pelawak-pelawak itu ya, orang-orang yang bisa menghibur orang lain sehingga orang itu suka dengan si pelawak karena merasa terhibur. Dan mereka rela membayar, mengeluarkan uang untuk si pelawak. Para dai, contohnya saja ya. Ya mohon maaf ya, Kiai Anwar Zahid. Beliau itu sangat humoris. Dalam setiap dakwahnya, beliau selalu bisa memberikan hal-hal yang membuat orang senang, membuat orang tertawa. Beliau bisa menghibur pendengarnya, bisa menghibur umatnya. Dari kelucuan-kelucuan yang disampaikan itu membuat si pendengar atau orang yang diceramain itu mereka merasa terhibur, mereka merasa suka. Sehingga karena banyaknya orang yang suka kepada Kiai Haji Anwar Zahid ya, maka berapapun biayanya mereka akan rela memberikan untuk bisa mendatangkan atau menghadirkan beliau Kiai Anwar Zahid. Tukul Arwana, dia pelawak, bisa menghibur orang dengan gaya lucu-lucunya itu, membuat orang senang pada dia. Sehingga dia dibayar untuk menghibur para penonton, para pemirsa di TV-TV. Jadi seorang pedagang juga misalnya ya, kalau dia itu murah senyum, artinya murah senyum ini bisa membuat orang lain senang kepadanya. Mereka ramah, kata-katanya, kalimatnya, ucapannya, sikapnya juga membuat si calon pembeli atau pelanggannya senang. Ya maka otomatis mereka itu akan berlangganan, akan suka datang membeli dagangan kita yang bisa menghibur, akan membeli dagangan kita si pedagang yang bisa membuat pelanggannya senang. Ini pasti. Atau bahkan
kita jadi kuli sekalipun, kita jadi pekerja, jadi jongos, jadi pembantu. Kalau kita bisa menyenangkan juragan kita, atasan kita, bos kita, ya otomatis bos kita itu akan senang pada kita. Kalau bos sudah senang dengan kita, juragan sudah senang sama kita, ya sudah pasti mereka akan sering memberikan hadiah kepada kita. Bahkan bisa jadi tanpa kita meminta pun si bos atau juragan kita akan memberikan penawaran kepada kita, mau dibayar berapa, mau naik gaji berapa. Jadi sebenarnya tanpa amalan-amalan atau ritual apapun ya sebenarnya ini juga amalan ya. Tapi beda persepsinya dengan amalan-amalan seperti membaca mantra atau melakukan ritual apa, itu beda ya. Ini juga amalan, tapi lebih nyata. Dan ini juga bukan berarti tidak mementingkan, apalagi menyepelekan amalan-amalan lain, itu tidak gitu. Karena sebenarnya semua itu berkaitan. Kenapa saya katakan berkaitan? Karena kita itu sulit untuk bisa menyenangkan orang lain, sulit untuk bisa menghibur orang lain kalau diri kita, kalau keadaan batin kita itu tidak dalam keadaan senang, tidak dalam keadaan lapang, legowo. Nggak bisa. Jadi untuk bisa membuat orang lain senang, untuk bisa menyenangkan orang lain, menghibur orang lain, maka diri kita juga harus sudah terhibur. Diri kita sendiri, dalam diri kita ya, batin kita juga harus sudah senang lebih dulu. Batin kita ini sudah harus lapang, legowo lebih dulu. Tidak ada beban apapun, nggak ada masalah di dalam diri kita. Nah, disinilah pentingnya amalan-amalan lain, dengan cara meditasi, dengan cara membaca wirid, berzikir, macam-macam ya. Yang kesemua itu bisa menjadi pemicu bagi ketenangan batin kita, kelapangan batin kita, kelegoan hati kita. Sehingga ekspresi kita juga akan membuat orang-orang atau siapapun di luar diri kita, selain diri kita, juga akan menjadi ikut tenang. Akan ikut menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi senang, suka, kan gitu. Jadi gitu ya. Kalau teorinya ini sangat simpel, sangat sederhana, sangat sepele ya. Sangat mudah teorinya. Tapi prakteknya yang gampang-gampang susah. Meskipun dalam prakteknya ini gampang-gampang susah, ya mau tidak mau kita harus berusaha. Semua butuh proses. Kita harus mau mencoba, harus berlatih dan terus berlatih bagaimana agar batin kita itu lebih dulu bisa tenang, bisa nyaman, bisa damai, bisa senang, riang, penuh rasa sukacita. Sehingga akan lebih memudahkan kita untuk bisa membuat orang lain menjadi senang, menjadi terhibur, menjadi suka dengan kita. Itu. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.